Selamat Ah, sore. Selamat sore Pak Anton. Ketemu lagi dengan saya di Morotai. aduh, Apa abang, kabar Pak Anton? seminggu saya nggak ketemu abang, kangen bang. Iya, apalagi saya nih, kangen sekali Pak Anton ada di Morotai ini. Iya, Pak Apa Basuki kabar semua? Oke. tanya melulu kapan saya mau ke Morotai. Saya bilang private jet saya Betul. ke ini belum sampai ke Morotai. Oke, ditunggu pokoknya Pak Anton di Morotai ya. Anginnya kencang ya Pak? Sekarang kebetulan lagi sedikit-sedikit mendung begitu dan ada sedikit ya karena mendung anginnya lumayan kencang, tapi nggak masalah, nanti kita ada sesuatu something special untuk teman-teman yang lagi nonton ya. Kita jalan-jalan ke Museum Perang Dunia Kedua di Morotai hari ini. Wow, keren, keren, keren. Ayo mulai terus. Oke, kita mulai Pak Anton ya. Siap. Oke, siap. Oke, Man. Nah, ini Pak Anton, lokasi, ya kita sambil jalan Pak Anton ya. Ya, mari, mari. Lokasi Museum Perang Dunia Kedua di Morotai ini letaknya sangat strategis sekali sebenarnya. Hanya 3 menit saja dari bandara. Jadi kalau ke arah tangan kanan saya itu sudah sekitar ya perjalanan dengan kendaraan mobil, dengan mobil itu hanya 3 menit saja. Sedangkan kalau ke resort kami di Daloha Resort hanya kurang dari 5 menit saja. Jadi cukup dekat sekali. Jadi kalau dari Daloha Resort ke biasanya tamu-tamu yang kami bawa ke sini hanya 5 menit saja. Begitu juga kalau tamu-tamu kami yang dari Daloha Resort yang akan ke bandara, jadi cukup dekat sekali. Jadi kurang dari 3 menit ya, begitulah, kurang dari 3 menit dari lokasinya. Oke, sekarang nah di lokasi ini kawasan Museum Perang Dunia Kedua dan Trikora. Jadi di dalam satu kawasan ini, luasan kawasan museum ini ada kurang lebih sekitar 2 hektar. Tetapi di sini ada sedikit unik Pak Anton, karena di dalam satu kawasan ini terdapat 2 museum. Jadi kalau di sebelah kanan saya itu Museum Perang Dunia Kedua, jadi menceritakan semua tentang Perang Dunia Kedua yang pernah terjadi di Morotai. Dan kemudian di sebelah kiri saya, ini Museum Trikora. Jadi kalau Museum Trikora ini kenapa didirikan di sini juga? Jadi pada saat Presiden Soekarno pada saat itu mencanangkan Trikora, jadi Morotai karena ada bandaranya, jadi salah satu wilayah yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk membebaskan Irian Barat ya, di Morotai salah satunya. Itulah sebabnya kenapa di Morotai juga ada Museum Trikora. Oke, sambil kita jalan Pak Anton. Ya, abang, itu ada pembangkit listrik dari angin ya, kincir-kincir. Nah, ini jadi kawasan museum ini dibangun, peletakan batu pertama itu pada tahun 2014. Jadi secara bertahap dan berkelanjutan juga nanti ini ada kincir angin ini, turbin-turbin ini nantinya akan digunakan untuk penggunaan listrik yang ada di kawasan museum ini. Jadi nanti semuanya itu menggunakan kita kembali lagi ke sumber daya alam yang tidak terhabiskan, yaitu angin, karena di belakang kami ini di sana itu ada laut, itulah Samudra Pasifik. Jadi dahulunya juga di sini juga pada saat Perang Dunia Kedua tempat mendaratnya tentara sekutu, dan saat ini kalau di Samudra Pasifik di sana biasanya kalau sudah jam-jam 5 atau setengah 6 kalau lautnya lagi tenang, kita cukup duduk-duduk di belakang patung-patung itu, kita bisa menikmati lumba-lumba yang lagi bermain Pak Anton. Wah, jalan keren. ya. Sambil minum kopi dan makan kue pisang. Pisang goreng. Iya, betul. Pisang goreng dengan sambal dabu-dabu Pak Anton. Ya, wah, keren, keren. Dan di laut itu juga salah satu spot diving kami juga di sana. Jadi kalau untuk teman-teman yang suka diving, yang suka wall dive, jadi karakteristiknya adalah wall dan cukup dalam di sana. Jadi oke, kita lewat sini saja. Di sini salah satu spot juga yang bagi teman-teman yang suka wall dive. Nah, sekarang kita akan masuk ke lokasi Museum Perang Dunia Kedua. Jadi kalau ini tank-tank ini
digunakan pada saat pada saat Trikora, zaman Trikora pada tahun 1961 yang untuk pembebasan di Papua Barat. Jadi ini adalah tank-tank pada saat masa Trikora. Jadi bangunan ini menggambarkan tentang, kalau kita lihat ada lekukan-lekukan yang menggambarkan gelombang, karena Morotai itu dikelilingi oleh lautan, jadi tampak seperti ayunan-ayunan gelombang yang ada di Morotai, Pak Anton. Iya. Bisa dengar suara saya, Pak Anton, dengan baik? Bisa. Jelas sekali. Keren. Mantap. Kita masuk ke dalam Museum Perang Dunia Kedua sekarang. Siap. Jadi biasanya kalau sebelum masa pandemi, museum ini salah satu spot kunjungan yang biasa kami bawa untuk city tour. Cuma karena masa pandemi saat ini ya kita juga memaklumi, jadi tidak banyak kunjungan-kunjungan. Jadi keadaan museum ini sekarang cukup sepi. Namun seperti biasa cukup sederhana dengan protokol kesehatan, cuci tangan sebelum masuk. Cukup sederhana, yang penting melakukannya, mencuci tangan, Pak Anton. Oke, sekarang kita masuk. Nah, ini maket daripada kawasan Museum Perang Dunia Kedua dan Museum Trikora. Bisa dilihat dengan baik, Pak Anton? Siap, bagus. Oke, nah ini adalah kawasan bangunan yang digunakan untuk semua barang-barang Perang Dunia Kedua yang ada kita berada sekarang. Sedangkan ini, gedung ini menceritakan tentang perjalanan kisah sejarah tentang Trikora di Morotai. Namun karena berhubung waktu, jadi saat ini kita akan mengajak teman-teman ke lokasi ini di Museum Perang Dunia Kedua. Nah, kalau kita lihat di peta-peta ini, banyak sekali menggambarkan cerita-cerita kisah Perang Dunia Kedua yang ada di Morotai. Jadi kenapa Morotai sangat berperan penting dalam Perang Dunia Kedua? Jadi pada saat Jenderal MacArthur dia melarikan diri atau mengungsi dari Filipina pada saat itu karena Filipina sudah dikuasai oleh Jepang, dan Jenderal MacArthur kembali ke Australia, dan salah satu strateginya Jenderal MacArthur untuk kembali ke Filipina, beliau membuat suatu strategi yaitu lompat katak. Jadi dari beberapa lokasi beliau seperti melompat seperti itu, tampak di dalam peta ini sendiri kalau kita bisa lihat di sini. Jadi dari Australia, dari negara-negara kecil di Pasifik di sini seperti di Guam dan sampai ke Papua, dan lompatan terakhir di Morotai sebelum beliau menuju ke lokasi ke Filipina. Inilah Morotai, lompatan terakhir sebelum penyerangan kembali menguasai Filipina. Seperti itu. Jadi kenapa Morotai cukup penting dalam sejarah Perang Dunia Kedua, dalam arti kata untuk perebutan kembali Filipina dari tentara Jepang, karena Morotai adalah salah satu lompatan terakhir untuk menguasai kembali Filipina. Itulah sebabnya kenapa salah satu kalimat yang cukup terkenal, yang sangat terkenal dari Jenderal MacArthur adalah I shall return. Jadi saya akan kembali. Ini dikisahkan bagaimana perjuangan seorang Jenderal MacArthur pada saat kembali atau mengungsi dari Filipina ke Australia, dan dari Australia beliau akan kembali menguasai Filipina. Disitulah beliau menyebut I shall return. Ya, saya akan kembali. Ikut. Nah, ini salah satu bandara yang kita gunakan sekarang. Ini bisa dilihat dengan jelas, Pak Anton, petanya. Nah, di sini ada 7 runway di sini. Jadi dahulunya Sekutu membangun bandara, ada 7 runway di sini. Saat ini digunakan bandara yang ada di sini, ada 2 runway di sini. Jadi 5 runway di sini, 2 runway yang mendekati laut. Namun saat ini yang dipakai itu 2 runway saja. Jadi 1 untuk take off dan landing, dan 1 lagi untuk taxiway. Jadi untuk penumpang naik dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini salah satu spot-spot
kalau kita lihat di sini dan tidak jauh dari lokasi ini juga dari Museum Perang Dunia Kedua. Jadi kalau bagi diver-diver yang datang ke Morotai, ini sepertinya spot wajib yang harus dikunjungi. Jadi kalau kami menamakan ini adalah Museum Bawah Laut Morotai. Jadi ya mungkin sekitar 2 menit dari sini dengan kendaraan dengan mobil. Jadi kedalaman sekitar 40 meter. Jadi di sini masih banyak kita temukan seperti tampak di dalam foto ini jeep-jeep atau truk-truk, bahkan pesawat-pesawat. Dan begitu juga banyak sekali bisa kita jumpai serpihan-serpihan seperti peluru dan sebagainya di dalam laut tersebut. Namun kami sarankan, kami ingatkan kepada diver-diver, boleh dilihat, tapi jangan dipegang, apalagi dibawa pulang. Iya, Nah, ini salah satu contohnya. Kalau kita lihat diver-diver di sini, jenis pesawatnya ini adalah Bristol Buford, jadi salah satu pesawat pembom milik tentara sekutu. iya. Jadi ada beberapa pesawat yang tenggelam di tidak jauh dari lokasi kita. Pilotnya nggak ada kita ya, Bang? lanjut lagi. Kebetulan pilotnya sudah tidak tampak lagi. Nah, kalau kita lihat ini, peta ini cukup menarik ini Pak Anton. Bisa dilihat? Oke. Ini cukup menarik. Ini lokasinya adalah saat ini adalah persis di kawasan Daloha Resort. Jadi di pantai ini, disinilah resort kami berdiri. Jadi kalau kemarin beberapa bulan lalu kita mengupas tentang Daloha Resort, sebenarnya dahulunya disinilah tempat tentara sekutu mendarat, salah satu lokasinya. Pohon kelapanya masih sama, pohon kelapanya masih sama. Persis sama. Nah, ini tanjungnya, Tanjung Dehe Gila. Dan lokasi Daloha Resort ada di sekitar di sini. Oke. Iya. Jadi bisa dibayangkan kalau kita lihat di gambar-gambar yang di sini pada tahun 41 sampai dengan 45 sekutu sudah bisa membawa kapal dengan sebesar ini. Kita bisa bayangkan begitu banyak mobil-mobil yang bisa masuk ke dalam kapal ini, dan ya kita bisa menggambarkan betapa besar kapal tersebut dibawa ke Morotai. Nah, ini semua gambar-gambar ini menggambarkan ini Jenderal MacArthur. Nah, ini dahulunya beginilah suasana di Morotai. Ya. Banyak sekali seperti truk-truk atau tank atau pesawat-pesawat. Ada berapa ribu tentara? Kalau tentara itu mereka lebih dari 10.000, karena sebagai gambaran jumlah pesawat saja yang ada di Morotai itu sampai dengan 3.000 pesawat hilir mudik. Jadi dahulunya Bandara Morotai merupakan bandara yang salah satu bandara yang paling sibuk di kawasan Asia Pasifik. Begitu Pak Anton. Ya. Kita jalan lagi. Nah, ini yang saya ceritakan tadi mengenai I shall return-nya dari Jenderal MacArthur. Bagaimana perjuangan beliau. Jadi pada saat pemboman the Pearl Harbor oleh Jepang, 1 hari setelah pemboman tersebut, jadi pada saat itu Presiden Roosevelt memerintahkan Jenderal MacArthur untuk angkat kaki dari Filipina. Namun sebenarnya Jenderal MacArthur sendiri ya dia cukup berat hati untuk meninggalkan Filipina. Namun karena kembali lagi diperintahkan beberapa kali diperintahkan oleh Presiden Roosevelt, akhirnya Jenderal MacArthur dia mengungsi ke Australia. Itulah sebabnya sampai di Australia dia membicarakan bahwa saya akan tetap kembali ke Filipina, dan salah satu strateginya adalah strategi lompat katak. Jadi bagaimana kalau kita lihat mungkin di sekitar Indonesia Timur seperti ada di Papua atau di Biak, nah itu banyak sekali kita temukan juga rongsokan-rongsokan sisa-sisa peninggalan Perang Dunia Kedua, begitu juga dengan Morotai. Nah, ini salah satu miniatur kapal perang namanya USS Shelton. Nah, jadi USS Shelton inilah yang dahulunya mengawal lokasi Morotai. Karena USS Shelton ini tugasnya sebenarnya untuk boleh dibilang untuk melindungi tentara sekutu di kawasan Pasifik, dan jenis kapal ini yang dahulunya juga menjaga kawasan Morotai.
Gede Di sini banget masih bisa kita kapalnya. lihat. Ada yang lebih gede lagi sebenarnya, Pak Anton. Jadi ini salah satu jenis kapalnya. Nah, ini sisa-sisa peninggalan Perang Dunia Kedua. Sebenarnya cukup banyak kita temukan ya, di Morotai jenis barang-barang seperti ini dan cukup gampang hingga saat ini. Ini kalau kita lihat itu ada, tapi itu bukan kacamatanya Jenderal MacArthur ya. Bukan. Oke. Itu salah satu. Ini koin-koin. Koin dari mana? Nah, itu koin-koin ini juga peninggalan-peninggalan dari Perang Dunia Kedua juga gitu. Bahkan ada beberapa koin-koin yang dari Arab, dari China juga mungkin pada saat itu sempat terjadi perdagangan dan kebanyakan koin-koin itu sendiri datangnya dari Australia dan dari benua Eropa. Iya. Nah, seperti yang kita gambarkan tadi, bagaimana strategi lompat kataknya dari Jenderal MacArthur dari negara-negara kecil yang di kawasan Pasifik, kemudian sampai ke beberapa daerah di pada saat itu New Guinea, salah satunya adalah provinsi kita Papua, dan terakhir adalah di Morotai. Jadi Morotai adalah pijakan lompatan terakhir sebelum kembali menyerang ke Filipina. Kenapa? Nah, ini beberapa. Kenapa pakai lompat-lompat? Nah, jadi disitulah kenapa strategi lompat katak ini dilakukan oleh Jenderal MacArthur. Jadi setiap lokasi yang mereka lompati, yang mereka berpijak, disitulah beliau menyusun strategi, menyusun kekuatan baru untuk menyerang ke daerah-daerah berikutnya karena khawatir pada saat itu tentara Jepang sudah menguasai beberapa lokasi, beberapa daerah di kawasan Pasifik. Jadi kenapa beliau melakukan lompat katak? Jadi dari satu tempat melompat lagi ke tempat lain, di situ beliau menyusun kekuatan, menyusun strategi kembali untuk kembali ke lompatan berikutnya untuk mempelajari lompatan yang akan daerah yang akan dituju tersebut, apakah itu mungkin sudah dikuasai tentara Jepang atau sebagainya. Nah, disitulah kenapa beliau melompat-lompat istilahnya begitu. Nah, ini contoh beberapa sisa-sisa peninggalan Perang Dunia Kedua. Kalau kita melihat ini ada beberapa tipe granat, terus sini mortir, terus banyak lagi beberapa barang-barang yang biasanya ini digunakan untuk seperti kebutuhan alat-alat listrik. Ya, jadi pada saat pembangunan ya kalau kita lihat di sini mungkin ya ada beberapa alat-alat listrik dan ini peluru ini ya. Jadi kalau kita lihat peluru-peluru ini dan cukup banyak kita temukan di Morotai hingga saat ini. Tapi di Morotainya tidak pernah ada peperangan kan? Atau ada perang? Oh, justru di Morotai sendiri. Jadi pada saat Amerika, tentara sekutu mendarat di Morotai itu tahun 44. Jadi sebenarnya itu terjadi peperangan yang sengit antara tentara Jepang dan tentara sekutu. Jadi lokasi tempat tentara peperangan tersebut. Jadi kalau sekarang di hutan tidak jauh dari lokasi kawasan ekonomi khusus yang sekarang Jababeka kembangkan, Pak Anton. Jadi di hutan-hutan tidak jauh dari sana, disitulah terjadi peperangan. Jadi pada saat kalau kita lihat di sejarah tentang peperangan di Morotai terkenal dengan tidak jauh dari hutan di Desa Pilowo gitu. Nah, di Desa Pilowo itu tidak jauh dari kawasan ekonomi khusus yang dikembangkan oleh Jababeka saat ini. Nah, ini contoh senjata-senjata berat yang ditemukan dan ini milik tentara sekutu. Jadi kita bisa bayangkan Pak Anton bagaimana dahsyatnya peperangan yang sempat terjadi di Morotai. Kita jalan lagi. Siap. Saya pernah ke Biak. Saya pernah ke Biak. Di sana juga ada peperangan, ya. Di Biak. Di Morotai juga cukup sengit peperangan yang terjadi di Morotai. Nah, kalau kita lihat peta ini, Pak Anton, jadi lokasi inilah
sekarang museum ini didirikan. Jadi kenapa alasannya Museum Perang Dunia Kedua ini didirikan di lokasi ini? Karena di lokasi ini dahulunya tempat seremoni penandatanganan kekalahan tentara Jepang ke Sekutu. Jadi kalau kita lihat, jadi kalau ini salah satu jenderal dari Australia, namanya Jenderal Blamey. Beliau yang mewakili tentara Sekutu dalam seremoni penandatanganan kekalahan tentara Jepang terhadap Sekutu. Jadi inilah alasannya bangunan ini kenapa didirikan di sini, untuk mengenang bahwa lokasi ini dahulunya digunakan untuk tempat penandatanganan seremoni kekalahan tentara Jepang terhadap Sekutu. Nah, ini salah satu ikonnya. Jadi ada 3. Oke, bisa dilihat, ditampilkan di sini. Nah, inilah patung Nakamura. Jadi bisa dilihat di kamera. Ya. Inilah patung Nakamura. Jadi beliau ini pada saat penyerangan tentara Sekutu ke Morotai. Jadi pada saat yang tadi kalau kita lihat di foto bagaimana serdadu Jepang menyerahkan diri, namun ada beberapa serdadu-serdadu Jepang yang tidak mau menyerahkan diri. Salah satunya adalah Teruo Nakamura, dan Teruo Nakamura ini bersembunyi di hutan Morotai selama 30 tahun. Jadi beliau ditemukan pada tahun 1974. Jadi cukup lama beliau bersembunyi di hutan di sekitar tidak jauh juga dari lokasi kawasan ekonomi khusus yang dikembangkan oleh Jababeka tersebut. Inilah fotonya. Nah, ini juga salah satu koleksi-koleksi. Jadi kalau kita lihat itu bagaimana botol Coca-Cola yang ada ditemukan di sini, masih banyak sekali botol-botol. Jadi dahulunya botol Coca-Cola sampai sekarang bentuknya sama, Pak Anton, ya, nggak ada perubahan sepertinya begitu. Namun ternyata di setiap botol tersebut tertuliskan tahunnya. Saya baru tahu ternyata. Jadi setiap botol itu tertulis tahunnya. Jadi kalau kita lihat ada tahun 43, tahun 41. Nah, ini adalah perlengkapan medis. Kalau kita lihat di sini itu adalah liquid morphine, dan sebelah kiri saya itu adalah dry morphine. Jadi biasanya pada saat peperangan digunakan sebagai painkiller, jadi pembunuh rasa sakit. Jadi saya tidak tahu sampai sekarang apakah itu masih bisa digunakan atau tidak, Pak Anton. Dan ini peralatan-peralatan makan yang digunakan oleh tentara Sekutu pada saat itu. Sama juga ya, sendok sama garpu dari dulu sampai sekarang. Kenapa bentuknya begitu, Pak Anton, ya? Begitu. Nah, ini adalah patungnya Jenderal MacArthur. Jadi beliau inilah yang pernah istilahnya tinggal di Morotai. Namun beliau ini tinggalnya tidak di pulau utama Morotai, tetapi ada di satu pulau yang bernama Pulau Zumzum. Jadi Pulau Zumzum itu juga tidak jauh dari ibu kota Morotai, dari Daruba. Jadi perjalanan kalau dengan menggunakan speedboat sekitar 5 menit. Namun pulau tersebut cukup tersembunyi dikeliling oleh beberapa pulau kecil. Jadi beliau inilah cukup lama tinggal di Morotai. Nah, ini Jenderal Blamey ini. Jadi kalau kita lihat, bisa dilihat, ya, Jenderal Blamey inilah yang menandatangani kekalahan tentara Jepang terhadap Sekutu di Morotai. Beliau ini adalah orang Australia. Nah, ini beberapa foto-foto juga. Nah, ini deh, kembali lagi miniatur. Sebenarnya kapal perang ini sangat terkenal sekali hingga saat ini. Ini adalah miniatur USS Missouri. Jadi USS Missouri ini, nah, kalau Pak Anton pernah dengar, sekarang ini sudah dijadikan museum, bukan Pak Anton? Betul. Ya, sekarang menjadi museum apung yang ada di Hawaii, bukan? Betul begitu, Pak Anton? Betul. Nah, jadi sebenarnya ini kapal ini sangat berarti, sangat cukup bersejarah, karena mulai dari Perang Dunia Kedua kapal ini juga digunakan, kemudian Perang Korea kapal ini juga digunakan, dan terakhir kapal ini digunakan pada saat Perang Teluk. Jadi Perang Teluk juga digunakan. Tapi akhirnya pada tahun 1992
kapal ini boleh dibilang dipensiunkan dan sekarang menjadi museum apung yang ada di Hawaii. Bukan begitu ya, Anton ya? Kalau pernah naik jadi museum apungnya USS Missouri. Dan ini sangat berperan penting dalam era Perang Dunia Kedua yang ada di kawasan Pasifik, Pak Anton. Oke. Sekarang kita keluar dulu dari museum beberapa koleksi-koleksi yang ada di dalam gedung Museum Perang Dunia Kedua. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini monumen ini biasa jadi tempat spot-spot foto-fotonya. Agak kurang jelas untuk suara saya, Pak Anton, karena Oke, betul, angin, tapi ya? Masih jelas. Masih jelas. Silakan. Nah, ini patung monumen Trikora. Jadi monumen Trikora ini pada tahun diresmikan oleh Bapak Presiden kita Pak Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2012. Jadi monumen Trikora ini lebih dahulu dibangun daripada kawasan Museum Perang Dunia Kedua ataupun Museum Trikora ini sendiri. Jadi ini menggambarkan bagaimana perjuangan TNI kita untuk merebut Papua kembali ke tangan Ibu Pertiwi. Dan kalau kita lihat di sana mungkin Pak Anton masih ingat tentang sejarah perempuan pertama kali yang terjun ke Papua, yang akhirnya diberikan penghargaan oleh Pak Soekarno dengan pending emasnya, Ibu Herlina. Yes. Gitu, Pak. Jadi itu itulah sejarahnya. Itulah beliau perempuan pertama, penerjun pertama yang mendarat di Papua pada saat pembebasan Papua dari tangan penjajahan Belanda. Jadi Trikora ini sendiri, jadi kenapa disebut Trikora? Jadi ada 3 komando rakyat. Jadi yang pertama itu adalah menolak negara boneka yang ada di Papua yang didirikan oleh Belanda. Kemudian mengibarkan bendera kita, bendera merah putih di tanah Papua. Dan tentunya untuk persiapan mobilisasi umum ke masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita yang santai-santai sedikit, jangan terlalu serius-serius, kita lihat pantainya. Kita lihat lautnya, Pak Anton. Nah, di sini kalau malam, Pak Anton, di sini salah satu tempat pengen makan empek-empek lagi ya. Semoga dapat ikan tenggiri yang banyak di sini, Pak Anton ya. Begitu. Nah, ini kalau malam ini cukup banyak pengunjung-pengunjung. Jadi di sini juga disediakan seperti kafetaria kecil di sebelah kanan saya itu. Begitu juga yang ada di sebelah kiri, Pak Anton. Jadi kalau biasanya malam-malam, nah ataupun cuma sekarang keadaan gelombang agak sedikit bergelombang. Lumayan kuat anginnya, Pak Anton. Iya, nggak betul. Nah, biasanya kita cukup duduk-duduk di tangga sini saja, Pak Anton. Ya, jadi kita bisa menikmati bagaimana lumba-lumba suka bermain di sini. Atau juga kalau seandainya yang tadi saya bilang, kalau teman-teman diver yang akan menyelam, nggak usah jauh-jauh, cukup dari sini ke sana. Itulah salah satu spot unggulan juga yang ada di Morotai. Dan tentunya koralnya, ikannya sangat beraneka ragam sekali. Jadi kalau kita bisa lihat di sana ada lagi pengunjung tamu yang lagi ngopi-ngopi di sana. Ya. Keren. Karena kalau ke ya, Bang. Bagaimana, Pak Anton? Kalau ke Resort Daloha cuma 5 menit aja ya. Ya, bahkan kurang dari 5 menit, Pak Anton. Sebenarnya cukup dekat sekali, Pak Anton ya. Jadi kalau kami bandingkan dari Daloha Resort ke resort kami ke bandara itu kurang dari 7 menit, Pak Anton. Jadi bisa bayangkan betapa dekatnya lokasi kawasan Museum Perang Dunia Kedua ini ke Daloha Resort, dan juga sangat dekat sekali ke bandara. Begitu. Iya. Kita jalan lagi, Pak Anton ya. Pesawat apa ada datang? Bagaimana, Pak Anton?
setiap hari terbang ke Morotai? Pesawat sebenarnya sebelum pandemi ini pesawat setiap hari Pak Anton. Jadi dari Ternate atau dari Manado, jadi pesawat itu tiap hari dengan menggunakan pesawat Wings Air. Hanya saja karena berhubung saat ini lagi pandemi dan kebetulan Morotai juga menerapkan karantina yang cukup ketat sekali. Jadi bagi pendatang-pendatang siapapun itu yang akan datang ke Morotai, jadi untuk menghindari penyebaran virus yang ada di Morotai, jadi pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menerapkan peraturan karantina yang sangat ketat sekali. Jadi siapapun itu yang akan datang ke Morotai harus dilakukan tahap karantina, di mana ruangan-ruangan tersebut sudah disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai. Ini demi untuk menghindari penyebaran virus corona menyebar di Morotai. Dan ya syukur alhamdulillah hal ini yang dilakukan saat ini ya cukup ampuh untuk menahan laju daripada penyebaran virus corona ini, Pak Anton. Keren. Jadi saya kapan bisa kesananya? Kalau Pak Anton sendiri gampang, nanti bisa kita atur Pak Anton seperti itu. Selagi itu kalau seandainya, jadi kalau dengan memberikan surat-surat lengkap seperti bebas COVID, kemudian tidak dengan melalui swab, dengan yang dilakukan, kalau seandainya itu dinyatakan non reaktif, tentunya bisa dilakukan karantina mandiri. Dan Daloha Resort sendiri ada paket juga untuk karantina mandiri juga Pak Anton. Nah nanti diharapkan turbin-turbin angin ini jadi akan bisa digunakan secepatnya. Jadi salah satu ya boleh dibilang untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tak tergantikan dengan angin seperti itu. Iya. Kita masih ada waktu 25 menit, Bang. Oke, Pak Anton. Nah, ini tank-tank baja yang ditampilkan di sini. Ini adalah tank-tank yang digunakan pada saat Trikora. Zaman Trikora. Iya. Ini. Iya. Jadi masih terjaga cukup rapi di sini. Jadi kalau kita lihat, kita sekarang jalan ke sana Pak Anton ya. Iya. Sekalian lihat bagaimana kondisi jalan di Morotai ya Pak Anton ya. Karena ini lorengnya loreng TNI, adik. Yes, betul sekali Pak Anton. Nah jadi kalau kita bisa lihat matahari sekarang sudah arahnya ke sana. Jadi kalau mau melihat sunrise ya cukup di sini aja Pak Anton. Jadi nggak usah jauh-jauh Pak Anton. Jadi the best spot untuk melihat sunrise ada di tempat tadi kita lihat pantai-pantainya tadi Pak Anton. Keren. Dan ini tidak jauh dari Daloha. Betul. Resort. Dan juga masih dalam satu kawasan dengan kawasan ekonomi khusus yang ada di Desa Falila Pak Anton. Nah ini kembali lagi koleksi-koleksi yang ada di museum ini, begitu. Oh iya, saya lupa kasih tahu teman-teman Pak Anton. Kita kan ada giveaway Pak Anton. Jadi ada giveaway 2, lupa nih Pak Anton. Kasihkan ngobrol Pak Anton. Jadi ada 2 giveaway yang akan diberikan kepada teman-teman. Jadi caranya adalah, oh iya pertanyaannya dulu apa nih Pak Anton? Kira-kira Pak Anton. Apa yang dikatakan oleh MacArthur? Oke, jadi teman-teman yang lagi nonton ya, apa yang dikatakan oleh MacArthur? Jadi cukup follow Instagram Jababeka Morotai, kemudian kasih komen di Jababeka Morotai apa yang dikatakan oleh Jenderal MacArthur, begitu ya. Ada 2 giveaway akan kami berikan. Jadi menginap ya selama 2 malam di Daloha Resort. Oke? Teman-teman jangan lupa ya. Gratis menginap di Morotai. Nanti bersama Pak Anton ya. Begitu.
Ini tank-tanknya. Jadi kalau dahulu kala ini kelihatan tanknya masih imut-imut sekali, begitu masih kecil-kecil sekali ini. Dan ini tentunya ini kelihatan bikinan Eropa nih, Anton ya, seperti itu. Nah, kalau kita jalan sedikit, kita lihat kondisi jalan di Morotai ya, Pak Anton ya. Jadi banyak teman-teman tuh yang bilang Morotai itu jalannya gimana sih, bagus apa enggak sih, begitu loh. Jadi kalau untuk istilahnya yang solo traveler, yang mereka jalan, nah awas Pak Anton. Jadi awas ada motor. Oh, senang Pak Anton, aman Pak Anton di sini Pak Anton. Nah, jadi bukan hanya di sini saja, begitu. Di sini tidak terlalu banyak apa namanya traffic Pak Anton, begitu. Jadi udara masih cukup segar sekali, begitu. Iya. Apalagi kalau seandainya zaman pandemi ini kelihatan Morotai tempat yang terbaik untuk menghindari dari pandemi itu Pak Anton. Promosi sedikit Pak Anton. Iya. Nah, ada yang kondisi jalan seperti ini. Ada yang tanya, tanknya bisa jalan nggak? Sebenarnya tank ini Pak Anton, kalau tempo hari sempat sebelum mereka tank ini dibawa di sini, taruh di sini, sempat dijalankan juga Pak Anton. Jadi biasanya dari tim-tim dari TNI kita yang didatangkan dari Jakarta, mereka itu tentunya ada perawatan terhadap tank-tank ini Pak Anton. Begitu. Namun karena kebutuhan untuk ditempatkan salah satu koleksi di Museum Perang Dunia Kedua yang ada di Morotai ini, jadi saat ini mesin tersebut tidak diaktifkan Pak Anton. Gitu. Oke. Jadi kondisi jalan seperti ini sama halnya dengan kalau kita mengeliling Morotai, semua kondisi jalannya sudah mulus seperti ini Pak Anton. Jadi jangan khawatir teman-teman yang akan eksplor Morotai, yang karena di Morotai sendiri bukan cuma lautnya saja, bukan cuma pulau-pulaunya saja. Jadi banyak sekali aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan di sini. Salah satunya di Pulau Utama Morotai, apalagi kalau teman-teman yang hobinya eksplor tentang sejarah Perang Dunia Kedua di Morotai. Dan sebenarnya tidak jauh dari lokasi ini juga, disitulah ada satu lokasi namanya itu, kalau di sini disebut dengan air kaca, jadi seperti natural pool, seperti kolam alami. Disitulah biasanya kalau Jenderal MacArthur datang ke Morotai dari Pulau Zoom, beliau selalu menyempatkan diri ke air kaca tersebut. Jadi seperti kolam alami, disebut dengan air kaca karena airnya jernih sekali. Nah, air kaca ini sebenarnya punya keunikan. Lokasinya tidak jauh dari laut, hanya beberapa ratus meter saja. Tapi hanya airnya ini air tawar, dan keunikannya posisi atau level air ini mengikuti daripada level pasang surut laut. Jadi pada saat laut pasang, jadi kolam ini juga akan naik, dan begitu juga pada saat level laut surut, kolam ini juga akan turun kembali. Kita jalan lagi Pak Anton ya. Iya, Abang ada salam dari Ibu Samsidar. Salam kembali Ibu Samsidar. Kapan kembali lagi ke Morotai? Sudah kangen nih. Gitu. Iya, Ibu Samsidar. Samsidar. I shall return. Oh, mau return ya? Iya, mau return. Yeay. Keren. Jadi kalau biasanya sebelum pandemi Pak Anton, jadi lokasi ini juga kalau biasanya Sabtu, Minggu digunakan juga untuk seperti senam bersama ataupun ada kegiatan-kegiatan lainnya. Bahkan biasanya kalau malam-malam sering dilakukan seperti kegiatan olahraga, kayak ada festival-festival ataupun juga seperti bazar-bazar seperti itu Pak Anton. Kalau goes di sini, kalau goes Bang, kalau goes sebenarnya kalau kita ngomong ngegoes di Morotai ini sendiri, kalau kita lihat kondisi jalannya, sebenarnya saya juga suka ngegoes Pak Anton. Yeah. Jadi biasanya lokasi ini spot terakhir saya untuk melepas capek sedikit begitu Pak Anton. Jadi biasanya di sini sambil menunggu sore begitu. Biasanya kalau ngegoes itu saya lakukan sore-sore. Jadi di sini karena ya kita lihat kondisi jalannya sangat mulus sekali dan sangat cocok sekali kalau untuk kegiatan ngegoes Pak Anton. Iya, keren. Nah, ini musim Trikora yang ada di sini. Jadi isinya ini akan flashback
kita ingat kembali tentang cerita sejarah pada saat zaman SD atau SMP, Pak Anton. Bagaimana di situ diceritakan tentang konferensi meja bundar, terus banyak lagi istilahnya pertemuan-pertemuan ataupun rapat-rapat yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Namun kita tidak masuk dalam lokasi Museum Tripura pada saat ini karena cukup banyak juga koleksi-koleksi. Ya, nanti lain kali balik lagi ya, Bang. Lain kali ada spot yang lain, Pak Anton. Nanti akan saya bawa teman-teman itu bukan cuma di sini, masih banyak lagi. Nanti kita lihat-lihat, bahkan kita coba nanti live di pulau-pulau, Pak Anton. Ya, semoga saja kita bisa live di pulau-pulau sambil naik perahu kita nanti. Iya. Mau sambil mancing, begitu bakar-bakar kita ya. Waktu diving juga mau live. Nah, nanti kalau bisa saja Pak Anton kita lakukan di atas perahu nanti sebelum diving nanti kita live Pak Anton ya. Nih, Ibu Samsia menikmati purnama ini. Oke. Keren. Jadi kalau Ibu Samsidar kalau bicara tentang purnama karena beliau cukup lama di sini. Atau halo Tante Chami yang lagi nonton, salam dari Morotai, kangen Tante Chami. Jadi Ibu Samsidar ini lebih dikenalnya dengan kami bilang di sini Tante Chami, Pak Anton. Begitu. Kenapa Chami? Dan beliau ini ya nama kecilnya adalah Chami, begitu. Halo Tante Chami, begitu. Karena beliau ini sudah mengalami 3 kali purnama di Morotai, Pak Anton. Wah. Bisa bayangkan. Jadi jadi biasanya kalau purnama yang kami lakukan itu adalah hunting-hunting, spot-spot untuk mengamatin purnama, seperti itu. Nah, ini spot yang paling saya suka kalau saya nongkrong sore-sore habis ngegoes, Pak Anton. Iya. Wah. Ini, saya paling suka di sini ngopi-ngopi begitu, Pak Anton. Dan ya disinilah tempat saya melihat lumba-lumba bermain-main, atau juga kadang-kadang teman-teman juga yang habis diving ya kita kungku-kungku di sini, Pak Anton. Begitu. Keren. Jadi nggak perlu yang fancy begitu, cukup di sini dan ya tentunya udaranya sangat segar sekali di sini, Pak Anton. Iya. Sebaiknya Oke, saya ulangi lagi teman-teman. Jangan lupa Pak Anton tadi giveaway-nya tadi, Pak Anton ya. Iya. Ada 2 giveaway. Nginep Aloha Resort selama masing 2 malam. Wah. Iya, betul sekali Pak Anton. Caranya adalah gampang caranya. Tulis apa yang dikatakan oleh Jenderal MacArthur. Yes. Betul sekali Pak Anton. Sudah bilang Aisyah return karena dia mau kembali. Wah, keren. Jadi Ibu Samsidar sudah kasih bocoran tuh ke teman-teman begitu. Belum kasih bocoran dia. Gitu ya. Katanya mau balik lagi. Wah, padahal sudah dia. Wah, kasih clue lagi jawabannya giveaway. Yes, jadi Jaba BK Morotai di Daloha ini keren banget ya, keren banget. Halo, boleh lihat rekaman kita beberapa waktu yang lalu, mungkin ada 2 bulan. 2 bulan yang lalu itu keren banget. Betul Pak Anton. Ibu Chami, Ibu Chami kita. Nah. Oke, saya coba pindah sedikit Pak Anton, kelihatan suara Pak Anton agak karena cukup deras udaranya. Iya. Kalau Bang Nizar sudah berapa purnama di sana? Wow, saya sudah beratus-ratus kali purnama, Pak Anton. Jadi kalau itu kalau dengan Ibu Samsidar ya. Jadi kalau mau guide-nya purnama ya carilah Nizar gitu, Pak Anton ya. Biasanya kita setiap purnama selalu hunting di mana kira-kira
the best place, the best spot untuk kita melihat purnama begitu. Jadi bukan cuma sunset saja, bukan cuma sunrise saja di sini, tapi kita bisa juga melihat purnama yang, waduh, sepertinya sangat dekat sekali. Apa namanya purnama tersebut, Pak Anton, begitu. Iya. Keren. Abang, ya Bang. Siap. Bagaimana Pak Anton? Pesan-pesan terakhir, silahkan. Oke, ya. Jadi untuk teman-teman ya, kami tunggu untuk datang ke Morotai. Jadi kalau teman-teman yang pengen liburan, ya sekalian juga berinvestasi, kami juga ada produk-produknya di sini. Jadi di kawasan ekonomi khusus itu sendiri sudah kami bangun juga seperti apartemen namanya Love Studio. Jadi teman-teman juga bisa berinvestasi sambil liburan di Morotai. Dan jangan khawatir ya, apa yang akan teman-teman inginkan semua bisa kami akomodir di sini. Teman-teman mau dalam arti kata mau berwisata, mau apapun di sini bisa kami lakukan, dan tentunya staf-staf kami dari Dalwahar Resort akan selalu mendampingi. Begitu Pak Anton. Keren. Saya akan ke Morotai. Wow. Oke, ditunggu kedatangannya ya. Nanti saya yang jemput Pak Anton ya. Saya yang jemput di bandara Pak Anton. Oke, Abang. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.